Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, mahasiswa UIN Aradegi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester untuk memenuhi mata kuliah Kimia Analitik 2, yaitu analisis jurnal. Baik, sebentar saya akan mempresentasikan PowerPoint. Baik, jurnal yang saya ambil yaitu pembuatan membran serat berongga polieter sulfon 2-metakriloilasi etil fosforil klorin dan aplikasinya untuk pengolahan air sumur tercemar lipas tsunami di Banda Aceh. Pada penelitian ini, teknik separasi dengan lapisan membran digunakan untuk memisahkan kandungan zat padat terlarut dan klorida dari sampel air sumur yang terkena tsunami. Membran serat berongga dibuat dengan melarutkan polieter sulfon dan 2-metakriloiloksi etil fosforil klorin ke dalam pelarut non-N-metil 2-pirolidon. Penelitian ini mempelajari pengaruh konsentrasi membran modifying agent terhadap struktur morfologi membran yang dihasilkan. Kinerja membran terhadap filtrasi dilakukan menggunakan air deionisasi untuk mengurangi kadar kekeruhan, TDS, atau total dissolved solid, zat padat terlarut, kemudian kalsium karbonat, klor, nitrat, nitrit, total coliform, dan bakteri Escherichia coli dari sampel air sumur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua parameter yang diuji dapat dikurangi sampai nilainya berada di bawah standar baku mutu air bersih. Kualitas air sumur masyarakat di Banda Aceh telah melampaui standar baku mutu air yang sesuai dengan standar kesehatan. Air sumur mengandung padatan terlarut sampai 3 kali lebih tinggi dari standar baku mutu. Selain itu, kandungan total coliform mencapai 5.000 per mililiter air. Proses pengolahan air minum secara konvensional, bakteri patogen dihilangkan pada tahap desinfeksi dengan klorinasi karena murah dan kemampuan membunuh bakteri yang baik. Tetapi, selama proses desinfeksi, klorin ini berpotensi bereaksi dengan bahan organik terlarut di dalam air baku sehingga membentuk sejumlah produk samping desinfeksi yang dikenal dengan disinfection byproducts. Teknologi membran ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi ini mulai diperkenalkan dalam skala besar sejak tahun 1980. Metode pengolahan air bersih yang menjanjikan keunggulan adalah dengan teknik filtrasi membran. Teknologi membran telah berkembang dan diaplikasikan secara luas dalam industri pengolahan air sebagai alternatif pengolahan konvensional, seperti koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi dengan media pasir. Keunggulan teknologi pemisahan dengan membran yaitu menyaring bahan-bahan pencemar dalam rentang yang luas. Proses operasi filtrasi dengan membran lebih mudah dan sederhana, kemudian membutuhkan biaya yang lebih murah dan lebih rendah, baik untuk operasi maupun untuk pemeliharaan alat. Kemudian layout prosesnya lebih kecil, minim pemakaian bahan kimia, dan mampu mereject bakteri patogen sampai 100%. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mempelajari pengaruh modifikasi struktur polimembran dengan polieter sulfon terhadap kemampuan penyisihan parameter kimia dan biologi dari sumur masyarakat. Parameter tersebut berupa kekeruhan, total zat padat terlarut, kalsium karbonat, klorida, nitrat, nitrit, total coliform, dan Escherichia coli. Metode penelitian. Bahan-bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk bahannya, bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan membran yang digunakan yaitu polimer polieter sulfon, kemudian pelarut N-metil 2-pirolidin, aditif polivinil pirolidon, dan 2-metil kriloilasi etil fosforil klorin. Kemudian untuk merejeksi membran terhadap zat pencemar air,
digunakan asam humat atau humic acid. Untuk proses ultrafiltrasi digunakan air sumur masyarakat Banda Aceh. Untuk alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa satu set alat pencetak membran serat berongga dan peralatan analisa struktur morfologi membran yang terdiri dari scanning electron microscopy atau SEM dan atomic force microscopy AFM. Prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, proses pembuatan membran, di mana dimasukkan larutan polimer ke dalam tangki dop. Kemudian larutan polimer ini dialirkan dari tangki larutan dop melewati spinner menggunakan pompa tipe roda gigi. Kemudian larutan non-solvent dalam air diinjeksikan ke bagian tengah spinner untuk membentuk rongga dari fiber. Fiber ini ditarik ke dalam tangki koagulasi yang berisi air sebagai non-solvent supaya terjadi pemisahan fasa dan memadatkan membran menggunakan motor pemutar atau take-up winder. Laju alir polimer melalui spinner dikontrol dengan pompa tipe roda gigi. Spinner ini terdiri dari tube bagian luar dan bagian dalam dengan diameter masing-masing 1 mm dan 0,70 mm. Membran yang terbentuk ini disimpan dalam air deionisasi sebelum dilakukan pengujian dan karakterisasi. Selanjutnya, untuk menganalisis morfologi membran. Semua membran yang telah dibuat pada sebelumnya, selanjutnya dianalisis struktur morfologi menggunakan peralatan SEM dan AFM. SEM ini digunakan untuk melihat bentuk struktur pori pada penampang melintang membran dan pada dinding makrofoid. Sementara AFM atau atomic force microscopy digunakan untuk menganalisis bentuk nodul pada permukaan membran. Selanjutnya, uji ultrafiltrasi air sumur. Untuk uji ultrafiltrasi dilakukan dengan menggunakan modul tunggal membran serat berongga. Pada tahap pertama, ultrafiltrasi menggunakan umpan air deionisasi pada tekanan operasi 0,5 atmosfer dengan tipe aliran umpan pressure driven inside atau aliran umpan dari dalam menuju dinding luar membran serat berongga. Larutan umpan dipompakan menuju lapisan membran menggunakan pompa peristaltik dengan debit yang ditetapkan. Air yang melewati lapisan membran dari luar dinding membran dikumpulkan setiap periode waktu tertentu. Untuk mengetahui daya rejeksi membran terhadap foulant, digunakan asam humat sebagai larutan umpan. Dan konsentrasi asam humat ini dalam umpan dan dalam permet dianalisis menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya, proses filtrasi dilakukan menggunakan air sumur masyarakat Banda Aceh yang pernah terkena aliran limbah tsunami tahun 2004. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk struktur morfologi penampang membran. Struktur pori membran merupakan salah satu parameter yang menentukan keberhasilan proses ultrafiltrasi. Pada pembuatan membran, pembentukan struktur pori ini dipengaruhi oleh jenis dan komposisi polimer, jenis dan komposisi pelarut, serta jenis dan komposisi zat aditif. Selanjutnya dapat kita perhatikan gambar membran UF1. Hasil membran dari gambar membran UF1 ini, keduanya ada gambar A dan gambar B. Kedua gambar ini merupakan gambar yang sama, hanya saja pada gambar A difoto menggunakan kamera Canon dan gambar B difoto dengan menggunakan SEM atau scanning electron microscopy. Pada hasil membran di kamera Canon atau gambar yang A, bentuk membran di F1 tanpa penambahan aditif, bentuknya silinder dengan diameter dalam rata-rata 1 mm dan panjang konstan 15 cm. Selanjutnya pada gambar B, hasil analisis menggunakan scanning electron microscopy. Di situ terlihat ada pembesaran penampang membran yang melintang. Struktur morfologi membran bagian penampang yang nampak ada 4 lapisan, yaitu lapisan kulit permukaan atas, struktur mikrofoid di bawah permukaan atas, struktur spons, dan struktur makrofoid bagian tengah, serta struktur dens bagian permukaan dalam. Membran yang diproduksi dengan metode inversi fasa driven inversion atau biasa disebut dengan
metode non-solvent-induced perspiration memiliki struktur pori yang seperti ini pada gambar yang A dan B. Oke, selanjutnya ada struktur morfologi membran hollow fiber bagian penampang melintang dan terdapat pandangan AFM 3 dimensi struktur morfologi membran hollow fiber bagian permukaan atas. Oke, kita bahas tentang struktur morfologi membran hollow fiber bagian penampang melintang. Pada gambar A atau UF1, pada gambar UF1 ini pada gambar UF1 ini tanpa penambahan larutan polimer. Jadi terlihat bahwa membran UF1 memiliki ciri lapisan dense, permukaan luar dan struktur spons yang tebal dan struktur makrovoid berbentuk oval. Kemudian pada gambar B atau UF2 terdapat penambahan aditif polimer PES atau polimer polyether sulfon dan ditambah dengan 2-metil kriloilosi etil fosforyl klorin sebanyak 5%, sehingga menghasilkan pada gambar yang kedua ini atau UF2 lapisan dense yang tebal pada membran UF1 tidak terlihat lagi pada membran UF2 dan bentuk pada ukuran microvoid membran UF2 berbeda dengan membran UF1, di mana bentuk pada UF2 ini lebih menjadi lonjong dan ukurannya lebih panjang. Kemudian pada gambar yang ketiga, yaitu gambar C atau UF3, terdapat penambahan PES dan MPC, atau disebut dengan polimer polyether sulfon dan 2-metil kriloilosi etil fosforyl klorin sebanyak 1%. Sehingga hasil yang diperoleh pada UF3 ini, bentuk dan ukuran struktur makrovoid berubah dan lebih panjang dibandingkan yang kedua dan yang pertama. Kemudian pada UF4, terdapat penambahan PES atau polimer polyether sulfon ditambah dengan PVP atau aditif polyvinyl pyrrolidone sebanyak 2%. Hasilnya juga berbeda dengan UF1, UF2, dan UF3, di mana bentuk dan ukuran struktur makrovoidnya berubah menjadi lebih panjang lagi. Berdasarkan hasil gambar tersebut, diketahui bahwa perubahan struktur polimembran ini berhubungan dengan proses induksi non-pelarut ke dalam polimer metrik dan proses pelepasan pelarut dari polimer ke dalam larutan non-pelarut saat terjadi solidifikasi membran. Selanjutnya pada gambar pada sebelahnya yaitu pandangan AFM 3 dimensi struktur morfologi membran hollow fiber bagian permukaan atas. Dapat dilihat ada 4 struktur ya. Yang pertama UF1, UF2, UF3 dan UF4. Di mana keempat ini yang dibedakan yaitu bagian yang berwarna lebih gelap pada gambar keempat ini, UF1, UF2, UF3, dan UF4, menunjukkan struktur pori-porinya. Jadi yang paling gelap yaitu yang menunjukkan bahwa porinya lebih banyak. Baik, untuk UF2, UF3, dan UF4, pada gambar ini menunjukkan pori-pori yang lebih banyak daripada UF1. Dikarenakan terdapat penambahan NPC 2-metil kriloilosi etil fosforyl klorin. Sehingga gambar UF2, UF3, dan UF4 lebih gelap dibandingkan UF1. Selanjutnya akan kita bahas hasil SEM terhadap semua jenis variasi komposisi membran pada penelitian. Yaitu yang pertama dapat dilihat bahwa perubahan komposisi larutan polimer berpengaruh terhadap struktur morfologi membran. Kemudian membran UF1 mempunyai ciri lapisan dense permukaan luar dan struktur spons yang tebal dan struktur makrovoid berbentuk oval. Lapisan dense yang tebal pada membran UF1 tidak terlihat lagi pada membran UF2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang pada UF2 ini pada UF1 tidak lagi terlihat pada UF2. Kemudian bentuk dan ukuran makrovoid membran UF2
Berbeda dengan membran IF1, di mana bentuknya menjadi lonjong dan ukurannya lebih panjang. Kemudian struktur morfologi membran IF3 dan IF4 berbeda lagi dengan membran IF1 dan IF2, di mana bentuk dan ukuran struktur makrofaidnya berubah dan lebih panjang. Terakhir, perubahan struktur pori membran ini berhubungan dengan proses induksi non-pelarut ke dalam polimer matriks dan proses pelepasan pelarut dari polimer ke dalam larutan non-pelarut saat terjadi solidifikasi membran. Selanjutnya, struktur permukaan membran. Struktur permukaan membran ini berhubungan erat dengan pembentukan fouling yang dapat menghambat proses filtrasi jika air banyak mengandung bahan organik alam atau natural organic matter. Parameter yang diamati untuk mengetahui tingkat kekasaran membran ini adalah Mayen-Rockners atau disingkat dengan RA. Sehingga hasil pengamatan didapatkan data RA masing-masing untuk membran IF1 yaitu 1,695, untuk IF2 2,92, IF3 2,20 dan IF4 2,41. Sehingga dapat diketahui bahwa parameter RA atau Mayen-Rockners membran solidifikasi dengan MPC UF2, UF3 dan UF4 lebih tinggi daripada membran tanpa modifikasi atau yang tanpa modifikasi yaitu UF1. Selanjutnya, dari data yang diperoleh, tidak bisa disimpulkan kecenderungan korelasi antara konsentrasi MPC dengan parameter Mayen-Rockners. Selanjutnya, permeabilitas air dan kemampuan rejeksi partikel. Parameter kinerja membran yang penting adalah permeabilitas air atau flux dan rejeksi solut atau kemampuan menolak partikel dalam larutan tertentu. Rejeksi solut adalah jumlah partikel dalam larutan tertentu dengan konsentrasi tertentu yang tertahan oleh lapisan membran dan terbawa bersama larutan retentan dalam satuan persen. Membran dengan kinerja filtrasi yang baik adalah membran yang mempunyai permeabilitas air tinggi dan juga rejeksi solut tinggi, sehingga dapat dipahami bahwa membran F2 memiliki nilai permeabilitas air paling tinggi, yaitu mencapai 146 liter per meter pangkat 2. Akibatnya, proses filtrasi menjadi terhambat sehingga terjadi penurunan jumlah permeabilitas air. Peningkatan konsentrasi larutan polimer berakibat pada penundaan proses pemisahan fasa larutan polimer di dalam bak koagulasi sebagai solidifikasi membran. Kemudian nilai rejeksi membran F1 dan F4 mendekati 100%, sementara membran F2 dan F3 sedikit lebih rendah dari F1 dan F4. Namun semua membran masih berada di atas 90%. Dalam aplikasinya, target rejeksi partikel oleh membran sangat tergantung pada ukuran diameter partikel bahan yang akan dipisahkan. Target rejeksi ini bisa dikontrol pada saat proses pembuatan larutan polimer. Selanjutnya, kinerja membran untuk pengolahan air sumur pencemar limbah tsunami. Proses filtrasi dilakukan dengan tekanan modul yang sama untuk semua jenis membran, yaitu 0,5 atmosfer. Hasil analisis air sumur sebelum dan setelah perlakuan dengan membran atau permeat terhadap beberapa parameter kualitas air sumur memiliki total zat yang terlarut yang melampaui nilai baku mutu. Demikian juga dengan kandungan klorida, nilainya hampir 5 kali lebih besar dari standar baku mutu. Sehingga dapat dipahami bahwa air sumur yang menjadi sampel pada penelitian ini mengandung garam yang cukup tinggi. Setelah dilakukan proses filtrasi, didapatkan bahwa semua parameter kualitas air dapat diturunkan sampai di bawah standar baku mutu sesuai Permenkes nomor 907 Permenkes SK 7 2002. Keempat membran mampu menyisihkan parameter biologi total chloroform dan E. coli sebesar 100%. Untuk TDS atau total dissolved solid, keempat membran hanya mampu disisihkan di atas 80%. Walaupun parameter klorida sedikit di atas baku mutu, namun mampu disisihkan lebih dari 3. Oke, kesimpulan dari presentasi saya yaitu 4 jenis membran hollow fiber telah dibuat dengan memodifikasikan komposisi polimer, polyether sulfon, dan aditif, 2 metaklorolosi, etil fosforyl klorin, serta polyvinyl pyrrolidon
pirolidon. Peroleh membran dengan perubahan struktur morfologi yang mengikuti tendensi pembesaran ukuran struktur makrofag pada komposisi MPC 0,5%. Kemudian penambahan MPC lebih besar dari 0,5% menghasilkan membran dengan struktur dense yang lebih tebal serta struktur spons yang lebih panjang. Selanjutnya kinerja filtrasi menggunakan air deionisasi menghasilkan permeabilitas air maksimal pada sistem PES 20% dan MPC 0,5%. Uji filtrasi terhadap air sumur masyarakat di area terimbas tsunami memberikan hasil bahwa semua parameter uji kualitas air dapat diturunkan hingga di bawah batas standar baku mutu kualitas air sesuai di surat keputusan Menteri Kesehatan. Sekian hasil dari presentasi analisis jurnal saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.